Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 12 September. Presiden AS Joe Biden yang sedang melakukan kunjungan di Vietnam menyebutkan krisis ekonomi di Tiongkok membuat Xi Jinping sangat sibuk dan tidak mempunyai waktu mempercepat invasi ke Taiwan. Namun, Tiongkok masih belum putus asa menekan Taiwan dengan kekuatan militer. 13 jet tempur Tiongkok terbang mengusik Taiwan pada kemarin pagi. Kapal induk Santong juga kembali muncul di perairan Taiwan. Presiden Amerika Joe Biden mengungkapkan ia sempat bertemu dengan PM Tiongkok Li Qiang yang mewakili Xi Jinping pada KTT G20 di India baru-baru ini, yang merupakan pertemuan tingkat tertinggi antara Amerika dan Tiongkok dalam 10 bulan terakhir. Biden menekankan bahwa kesulitan ekonomi yang dihadapi Tiongkok saat ini telah membuat Xi Jinping kewalahan dan tidak mampu mempercepat invasi ke Taiwan. I think China has a difficult economic problem right now. I don't think it's going to cause China to invade Taiwan. As a matter of fact, the opposite probably doesn't have the same capacity. Pesawat dan kapal TPR terus mengusik Taiwan tanggal 11 pagi. Kapal induk Santong sekali lagi muncul di perairan Taiwan dengan jarak 111 km dari Luanpi. Namun pakar menilai tujuan politik Tiongkok lebih besar dari kepentingan militernya, sehingga mereka berusaha menunjukkan provokasi dan tekanan. John Mearsheimer, seorang profesor Universitas Chicago, mengatakan jika terjadi perang antara kedua belah pihak, militer Amerika pasti akan membantu Taiwan. TPR juga mengetahui mereka sulit menyerang Taiwan dan mengakhiri pertempuran dengan cepat seiring kurangnya pengalaman tempur dan keterbatasan geografis. Kecuali bila ada perubahan faktor politik seperti Taiwan mendeklarasikan kemerdekaannya, maka peluang terjadinya perang di Selat Taiwan tidak tinggi. Hujan super deras di Chiayi pada tanggal 10 menyebabkan air sungai meluap dan menewaskan pasutri lansia yang terjebak. Peternakan ayam di sekitar juga terdampak parah. Banjir setinggi 2,5 meter menenggelamkan 60.000 ekor ayam. Pelaku usaha memperkirakan waktu pemulihan mungkin lebih dari setengah tahun. Depresi tropis menurunkan hujan deras di Chiayi pada tanggal 10, membuat air sungai Chilan di desa Suixiang meluap dan menyebabkan banjir setinggi 2,5 meter di peternakan ayam sekitar. Tidak hanya menenggelamkan 60.000 ekor ayam, mesin pencuci telur juga rusak terendam banjir dengan total kerugian mencapai 6 juta dolar Taiwan. Di sisi lain, angin muson barat daya mendatangkan hujan beruntun di daerah pegunungan Pingtong dan menyebabkan tanah rongsor di dua area di jalan setapak Gunung Peitau. Badan Konservasi Hutan dan Alam mengumumkan jalan setapak dan gubuk kayu di gunung ditutup untuk perbaikan hingga 21 September. Lomba Panjat Pinang Toucheng Yilan akan digelar pada lusa tanggal 14 tengah malam. Peserta lomba tahun ini mencakup warga negara asing yang terdiri dari Prancis dan Jepang. Bagi mereka, kegiatan tradisional rakyat Taiwan ini terkesan unik karena melibatkan ciri-ciri olahraga ekstrim. Tim Prancis giat berlatih memanjat tiang. Saat turun, badan mereka berlumuran minyak. Latihan keras ini adalah untuk mempersiapkan acara Festival Panjat Pinang Toucheng tanggal 14 tengah malam. Atlet asal Prancis ini biasanya gemar berlatih kungfu Shaolin dan panjat tebing. Tahun 2019, ia mengikuti lomba Festival Panjat Pinang Toucheng dan meraih juara ketiga dalam kelompok tiang nasi. Tahun ini, ia menantang ketinggian dan kesulitan tiang pinang. Ia bercanda bahwa memanjat ke atas rasanya seperti dikejar setan. Seiya Toyoshima dari Jepang yang mengikuti program pertukaran pelajar di Taiwan baru pertama kali memanjat tiang nasi. Tesis master dan doktoralnya membahas tradisi warga Taiwan. Ia mengatakan selain festival panjat pinang, festival mercon Yensui dan arak-arakan Dewi Macu semuanya unik karena melibatkan ciri-ciri olahraga ekstrim. Ini adalah pertama kalinya ia mengikuti lomba panjat pinang. Lomba panjat pinang di Hengchun tahun ini telah dibatalkan karena taifun. Lomba di Toucheng akan menjadi satu-satunya perlombaan panjat pinang di Taiwan tahun ini, yang juga diadakan untuk pertama kalinya setelah pandemi, sehingga menjadi fokus semua lapisan masyarakat. Keikutsertaan warga asing turut membuat buah bibir menjadi lebih marak. Dalam upaya menarik siswa asing berprestasi untuk menimba ilmu dan bekerja seusai merampungkan pendidikan di Taiwan, Yuan Eksekutif berencana mengguyurkan dana sebanyak 5,2 miliar dolar Taiwan dalam 5 tahun untuk membuka 4 jenis kelas khusus yang baru. Upaya ini diperkirakan akan merekrut sekitar 320.000 siswa asing hingga tahun 2030 dan jumlah siswa tamat yang tinggal untuk bekerja akan mencapai 210.000 orang.
Angka kelahiran yang rendah terang menyebabkan masalah kekurangan SDM di Taiwan. Menghadapi masalah ini, Yuan Eksekutif berencana menganggarkan 5,2 miliar dolar Taiwan dalam 5 tahun untuk menarik siswa berprestasi ke Taiwan. Rencananya, 10 pusat akan didirikan di luar negeri yang berfungsi sebagai wadah pertukaran siswa, kursus persiapan bahasa Mandarin dan lainnya. Selain itu juga akan membentuk aliansi sekolah industri internasional dan memprioritaskan siswa dari negara kebijakan selatan untuk mendaftar. Universitas di Taiwan juga akan membuka 4 jenis kelas kejuruan khusus berdurasi 2 tahunan yang baru yang mengutamakan bidang sains dan semikonduktor. Dan siswa yang datang akan menerima maksimal 2 tahun subsidi studi magang dan subsidi biaya magang dan hidup. Tetapi setelah tamat, siswa tersebut harus bekerja selama 2 tahun di Taiwan. Hiu paus yang tersisa di dunia saat ini terancam punah dengan populasi yang kurang dari 200.000 ekor. Yayasan Konservasi Indonesia memasang pelacak satelit pada sirip hiu untuk mempelajari pola migrasi dan ekosistem hiu paus sebagai upaya pelindungan. Akibat dampak penangkapan ikan berlebihan selama beberapa dekade, populasi hiu paus global menurun menjadi kurang dari 200.000 ekor dan terdaftar sebagai hewan yang terancam punah. Untuk melindungi hiu paus, pakar biologi kelautan Yayasan Konservasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini telah memasang pelacak satelit di sirip punggung hiu paus untuk mengamati ekologinya. The more monitoring you do, the more information you get, the more we know about these species. The estimate population in Indonesia is hard to extrapolate. Untuk memasang pelacak satelit pada badan hiu paus, pakar biologi menggunakan ikan, udang, dan plankton sebagai umpan. Namun karena dana penelitian yang tidak mencukupi dan biaya rata-rata pelacak satelit yang mencapai 6.500 dolar Amerika, pakar biologi sempat meluncurkan penggalangan dana dan meminta warga untuk membantu melestarikan dan melacak hiu paus. Dari catatan pelacakan saat ini, terlihat jalur migrasi hiu paus adalah antara Teluk Saleh di Samudra Hindia menuju Maladewa dan dari Teluk Cendrawasih di Indonesia menuju Pulau Natal di Australia. Namun selama proses, alat pelacak hanya bisa mendeteksi di perairan dangkal. Jika hiu paus menyelam di kedalaman di atas 2.000 meter, terutama saat migrasi jarak jauh, maka akan sulit dilacak. Oleh sebab itu, pihak yayasan juga memerlukan dukungan pemerintah dan dana besar untuk memperluas kegiatan konservasi hiu paus. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan Menara Observasi di Bolivia. Kita suara lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.